Hai Indra. Hai Yuyu. Apa kabar hari ini? Baik, sehat. Kamu gimana kabarnya? Aku bahagia. Kenapa aku bahagia? Karena hari ini berbagi cerita akan mengundang teman kita, teman saya dan Indra, yang bernama Sinta. Dia adalah seorang guru bahasa Inggris yang akan berbagi cerita mengenai pekerjaannya, ya kan? Ya, supaya nggak kelamaan, kita langsung panggil aja Sinta buat gabung kita di berbagi cerita. Oke? Hai Sinta. Hai Sinta. Halo kakak-kakak semuanya, apa kabar? Baik, sehat baik. ya Kamu Sin? sehat kan? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Gimana? Sehat. Kita sehat semua. Yes. Sebelum kita mulai, kita mau bacain dulu riwayat singkat dari Sinta ya. Namanya ya Sinta. Okay. Sinta ini dulu kuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, jurusan Bahasa Inggris. Sejak tahun 2003, dia sudah bekerja sebagai guru di SMP di Balikpapan. Lalu tahun katakanlah 2010, Sinta melanjutkan juga menjadi guru di SMK Negeri 4 Balikpapan. 5. Gitu. Kelima, oke. Kurang lebih kayak gitu. Minor. Ralat untuk tahun di SMK 5 itu mulai tahun 2009 tepatnya ya. Oh, baik. Oke, siap kita tanya-tanya ya. Oke, ya. Oke. Apa sih yang mau ditanya nih ya? Sebelum tanyanya lebih lanjut, gini dong, ceritain dulu dong, kan sekolah di Pulau Jawa ya, di Sanata Dharma Jogja, terus kok ya tiba-tiba tinggal di Balikpapan dan bekerja di Balikpapan itu bagaimana ceritanya? Teman-teman mungkin penasaran gitu kan. Ayo. Oke. Sebenarnya itu saya orang Balikpapan aslinya, lahir dan besar di Balikpapan. Cuman waktu SMA itu udah sekolah di Vanlit di asrama. Udah keluar dari rumah, hidup mandiri di sana, di asrama sama teman-teman, baru kemudian itu setelah itu ya lanjutnya di Sanata Dharma Jogja. Karena banyak teman-teman kan yang pada lanjutnya di Pandit di Sadar gitu, di PBI. Jadi bukan orang luar Jawa kemudian balik tinggal kerja di Balikpapan, bukan, memang asli. Saya malah pulang kampung ceritanya nih ya. Gak bisa nggak pulang kampung, soalnya udah minum air mahakam, ada mitosnya sekali minum air mahakam. Iya benar, dari bayi sudah minum air mahakam. Iya. Gitu. Terus kenapa akhirnya dari lulus kuliah memutuskan untuk bekerja seperti sampai sekarang itu, apa nggak pengen kerja yang lain atau apa? Atau langsung dari lulus sampai sekarang jebret gitu? Oke. Itu proses ya, perjalanan. Awalnya itu mungkin karena bapak saya guru, kemudian sering ngasih pandangan-pandangan kalau guru tuh begini, begitu, apalagi kalau cewek ya. Kalau guru itu, ya cewek jadi guru itu waktu untuk keluarganya banyak, bisa ini, nggak ada lemburnya, nggak ada apanya. Itu yang pertama, udah dimasukin, bapak saya juga guru soalnya kan, jadi sudah melihat dari orang tua bapak guru, pandangan-pandangan guru seperti gitu. Ditambah lagi waktu lulus SMA itu teman-teman pada banyak yang daftar ke PBI, yang katanya waktu itu PBI memang bagus, jadi ya udah teman-teman daftar PBI, udah ikut daftar PBI, tes Sadar, tes lulus, ya udah dijalanin kuliah semester 1, semester 2, masih awal-awal sih masih enak aja materinya ya, begitu lama-lama kok udah mulai berat ya, mulai belajar. Lama-lama ya saya ikutin aja ya, dari PPL, micro teaching, semua ya awalnya saya jalanin, saya nikmati, lulus dengan gelar sarjana pendidikan. Kenapa saya harus ngelamar yang lainnya? Pernah sih coba ngelamar kerja di bank, nggak keterima. Memang bukan di situ kali ya ininya. Akhirnya yang ngelamar di Yayasan Patra Dharma, awalnya sih guru honor. Kemudian ada pengangkatan untuk rekrut ke yayasan, keterima, ya udah jalanin lagi di yayasan, guru yayasan. Suatu saat keluar pengumuman, ada info kalau ada penerimaan PNS,
Malah kepala sekolah di tempat saya tuh bilang, ini loh kesempatan, siapa tahu rezeki ya gitu kan. Daftarlah saya PNS dengan segala macam keribetan-keribetannya itu. Dengan segala macam tes-tesnya, saya ikutin aja. Ternyata lolos. Lolos ditempatkan di suatu SMK negeri, yang jaraknya dari rumah itu sekitar 25 kilo. Yang saya selama di Balikpapan pun, sama saya jadi anak Balikpapan, saya nggak tahu kalau itu ada daerah Lamaru di sana. Saya baru tahu ada namanya Lamaru setelah saya kedapat SK itu. Lamaru di mana, SMK 5 di mana. Akhirnya ya saya jalani 25 kilo pertama itu wow banget ya. Tapi lama-lama ya, karena saya pikir, kalau saya mikirnya kerja terlalu serius, pasti kan stres banget dengan jarak segitu. Jadi saya mikirnya, oh saya piknik aja ke Lamaru. Kebetulan juga sekolahnya pinggir pantai, tiap hari bisa lihat pantai dari kantor gitu. Seru ya, seru. Jadi Cinta ini sekarang ngajar di SMK Negeri 5 di daerah Lamaru, Balikpapan gitu ya? Lamaru, Balikpapan Timur. Balikpapan jaraknya 25 km sekali jalan. Dari rumah ya ini? Yes, sekitar itu. Dari rumah. Ya. Oke, yang lokasinya di pinggir pantai itu berarti dress code-nya emang baju pantai gitu atau gimana? Saya pakai suit kalau ngajar. Oh baik. Iya. Oke. Ya, jadi jauh dari penampilan guru malah saya pikir-pikir kok saya ini kayak guru bukan sih sebenarnya. Mungkin must have item setiap kali ngajar selain bahan pelajaran juga adalah sunscreen ya. Biar nggak sendal jepit. Sendal jepit. Jas hujan itu harus masuk item itu. Sama handuk ya. Karena kalau naik motor itu kita bisa melewati berapa musim gitu. Oh, beberapa musim. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, jadi di Balikpapan itu kalau 25 km itu udah termasuk jauh ya, terutama di daerah Lamaru yang berada di luar pusat kota ya. Jadi agak lumayan. Yes. Jauh. Oke. Tadi udah cerita ya, Sinta dari tahun 2009 ya, Sin, di SMK itu? 2009. Yes, 2009. Udah 10 tahun ya? 10 tahun lebih, 10 tahun. Sekitar 11 tahun lah. 11 tahun berarti. Nah, selain jaraknya yang jauh, apa? Ada suka dukanya nggak, Sin? Ngajar di situ? Atau sama aja, atau ada yang lebih seru, atau ada yang lebih bikin sedih atau males misalnya? Suka duka pasti ada. Kalau sukanya sih yang penting, yang pasti itu tiap hari ketemu sama anak-anak remaja ya, maksudnya anak-anak yang kita kan bukan barang nanti yang hadapi jadi remaja ya. Iya, seumuran kita. Ya, seumuran kita, beda tipis lah. Ya, maka saya kayak kembali ketemu teman-teman SMA aja gitu, masih anak-anak muda. Sudah kelihatan kan kalau saya sebenarnya udah mama-mama gitu, karena ketemunya sudah anak-anak remaja. Bahkan mungkin tampangnya lebih tua mereka daripada saya. Itu suka dukanya yaitu jadi selalu ada yang baru lah, maksudnya mereka kan manusia yang bukan yang selalu ada aneka macam modelnya, gayanya, dan setiap tahun itu selalu ada murid baru, ada yang keluar, ada yang masuk, seperti itu pasti akan ada perubahan-perubahan. Dan menghadapi orang-orang yang aneka ragam tuh ya kadang-kadang ada yang sukanya, ada dukanya. Kalau sukanya ya kalau mereka sudah mulai yang bagus-bagus itu saya senang aja, maksudnya dalam artian oke lah, apa yang kita berikan itu mereka bisa nerima, atau apa yang kita kasih tahu itu mereka bisa nerima. Tapi kalau dukanya itu kadang-kadang ya namanya anak-anak di sana ya kadang-kadang menghilang, maksudnya dalam artian lama yang nggak muncul, mungkin nggak pernah masuk, dan ternyata mereka punya masalah keluarga, itu yang kadang-kadang kita bikin duka. Aduh, ternyata ya kita sebagai guru itu juga manusia gitu loh. Aduh, ada mereka-mereka yang mungkin kayak ada masalah-masalah keluarga yang kurang mendapat perhatian, itu kadang-kadang saya merasa gimana ya, karena saya juga orang tua gitu. Itu kadang-kadang dukanya. Dan paling duka juga saya adalah ketika saya tidak bisa menghafal nama-nama anak-anak murid saya dengan baik. Karena sekian banyaknya anak yang harus saya hadapi setiap tahun itu. Bayangin aja satu kelas dengan 30-an anak, dan satu tahun itu ada 10 kelas, 10 jurusan. Dan paling tidak saya mengajar bisa 7
7 kelas seperti itu, kalikan saja. Dan saya paling tidak bisa menghafal dalam waktu cepat untuk nama dan wajah. Itu yang kadang-kadang saya sedih juga ya, kadang-kadang kalau di jalan ditegur, kamu murid saya ya, saya bilang gitu. Iya Bu, oh iya maaf ya, saya ini maksudnya tak lihat wajahnya familiar. Kalau di sekolah kan mereka rapi ya, dengan potongan rambut. Tapi kalau mereka udah lulus dari luar itu kadang-kadang rambutnya udah beda, penampilan sudah beda. Jadi saya kadang-kadang pangling gitu kan. Jadi itu yang membuat kadang saya sampai sekarang tuh kayak gitu itu. Kenapa ya saya kok nggak bisa hafal itu dukanya. Kalau di sekolah SMK kan berarti umurnya ya sekitar 14, 15 sampai 18 ya. Itu kan masih gejolak jiwa mudanya lagi bergelora. Yes. Susah nggak itu berinteraksi dengan mereka gitu ya? Iya. Walaupun kita jiwa muda juga, tapi kan tetap ada gap. Iya, benar-benar. Udah beda. Beda masanya. Jadi di awal-awal saya masuk itu saya sempat shock ya, karena mereka kan saya ngajar di SMP di awalnya, terus ke SMK kan beda banget. Dengan latar belakang mereka juga yang beda banget. Jadi pertama sama shock. Lama-lama saya mulai belajar. Saya juga harus belajar. Guru itu setiap hari belajar, karena yang dihadapin beda-beda tuh pasti harus belajar. Karakter beda pasti belajar. Ya kita belajar memahami, ternyata si A dengan si B walaupun satu kelas beda, apalagi dengan beda kelas tuh beda. Tiap-tiap kelas, tiap-tiap anak punya karakter yang masing-masing beda. Yang itu yang harus kita dalami. Kadang-kadang kita itu menyamaratakan, tapi ternyata mereka tuh kalau kita mau PDKT, maksud dalam artian kita ajak ngomong, ya pasti akan tahu. Cuman kadang-kadang kalau kita sudah banyak ini kerjaan, akhirnya main ratain aja semuanya anak-anak itu. Tapi kalau kita sudah mulai tahu, kadang-kadang gini, ketika tidak tahu masalah mereka, kita akan pasti ngejudge mereka. Tapi ketika kita sudah tahu masalah mereka, aduh ternyata kita punya rasa iba. Aduh ternyata ya murid-murid saya ini butuh begini, akhirnya itu. Itulah. Okay. Berat ya Mbak, peran sebagai seorang guru ya. Selain harus mendidik juga harus ada sisi humanis. Mengerti. Sebenarnya guru itu kan bukan hanya transfer ilmu itu proses. Mereka sebenarnya bisa di mana aja, dari internet apalagi sekarang kan, nggak usah ada guru, dengan internet mereka bisa tahu banyak. Tapi mendidik itulah yang kita nggak bisa belajar dari internet. Mendidik itu kan dari hati juga, bagaimana mendekati, sama kayak kita punya anak, didik anak kita. Ilmu proses ya itu semua, tapi gimana ya supaya mereka mendidik untuk lebih karakter mereka yang kita cari sebenarnya. Cuman itu kadang-kadang ada anak yang ya namanya anak remaja ya, kadang-kadang tidak bisa menerima langsung. Tapi ketika mereka sudah lulus, ketika mereka sudah mulai merasakan, baru mereka oh ya ternyata ya dulu guru ngomong kayak gini gitu, baru dia merasa. Sama lah kayak saya dulu juga, mungkin waktu saya sekolah dulu juga nggak ini ya, tapi begitu sudah selesai, oh ternyata begini ya, baru merasanya seperti itu, dampaknya setelah itu nggak bisa serta-merta. Tapi kalau saya sih nggak masalah sih, bagaimanapun juga. Yang penting kalau saya prinsip saya memberikan apa yang harus saya berikan pada mereka. Mereka mau menerima oke, nggak menerima juga, ya mungkin mereka pasti butuh proses, no problem aja. Ini seperti prinsip guru ya, memberi tanpa harap kembali. Pas banget ini hari guru ternyata. Jadi hari guru, selamat hari guru Sinta. Iya benar. Iya jadi saya bilang gini, semua itu adalah guru sebenarnya loh, nggak cuma guru yang di sekolah tuh, semua itu guru. Orang tua pun guru. Teman-teman tuh juga guru, itu belajar dari mana aja. Jadi kadang orang kan memikirkan guru itu adalah mengajar ya, teaching, mengajar yang kayak proses di sekolah, duduk gini-gini menerangkan tuh enggak. Sebenarnya mengajar tuh lebih banyak, lebih bukan hanya sekedar transfer ilmu, tapi ya itu tadi mendidik. Saya sih lebih suka mendidik aja daripada mengajar. Karena saya pikir selama ini saya juga belum bisa mengajar dengan baik. Yes. Tadi kan bilang mendidik sama mengajar. Buat kamu tuh lebih susah mana? Ngajarin bahasa Inggris, kamu kan guru bahasa Inggris ya? Atau yang aku sebut tadi soal mendidik karakter, itu lebih susah mana sih? Kalau saat ini susah dua-duanya. Oke. Susah dua-duanya. Benar. Sebelum online pun ya, tapi ya karena gini ya, maaf aja mungkin kita SMK 5 dengan mungkin sudah ibaratnya latar belakang mereka, latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga, itu mungkin kalau mau disamakan dengan anak-anak yang maaf aja yang sekolah di kota-kota mungkin bakalan jauh ya, jauh banget ya.
Jadi saya itu untuk kita nggak mau ini kan, tapi ya itulah pasti tetap beda. Dua-duanya sama-sama susahnya. Dua-duanya Tapi susah, saya ya? sih percaya aja mereka susah. Susah. Kalau bagi saya masih susah. Karena saya harus belajar terus dan terus. Oke. Gak ada yang gampang kalau saya. Oke. Aku penasaran nih. Waktu dulu di PBI, tadi disebut-sebut PBI itu pendidikan bahasa Inggris ya, teman-teman. PBI sadar itu Sanata Dharma. Diajarin juga nggak sih? Selain kalau bahasa Inggrisnya pasti diajarin dong. Tapi kalau yang soal pendidik itu diajarin atau enggak? Oh, ada. Kalau di jurusan pendidikan pasti ada ilmu keguruannya. Jadi kayak mengenal karakter siswa, bagaimana belajar pembelajaran, bagaimana ini segala macam ada, pasti ada. Classroom management juga ada. Jadi bagaimana kita memanage kelas itu pasti semuanya ada. Yang berhubungan sama pendidik ya, bukan ilmu skill bahasa Inggris yang enggak, tapi lebih ke anak-anaknya ada, pasti ada. Oke. Jadi itu yang bedain antara kuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, selain pelajarannya sendiri disampaikan bahasa Inggris kah atau fisika atau apa gitu, tapi juga diajarin cara mengelola kelas, cara mengerti anak didik. Ya, itu bedanya dengan sastra Inggris, kan bahasa Inggris ada dua, ada pendidikannya, ada sastranya. Ya, itu bedanya dengan sastra. Oke. Kompleks sekali ya ternyata PBI ini ya. Mencakup semua. Iya. Jadi anak PBI mau jadi guru pun bisa. Tapi kalau anak sastra mau jadi guru nggak bisa karena dia nggak punya sertifikat pendidiknya itu. Ambil SPD-nya dia beda. Oke. Kalau zaman dulu ada 4. Betul. Jadi kalau jadi guru itu nggak cukup kita ngerti subjek ilmu tertentu, tapi kita juga mesti punya menguasai materinya ya. Tapi ada kayak sisi psikologis anaknya kan. Iya, benar. Di luar materi pelajarannya itu. Mendidik dan ya betul. Bagaimana mendidik itu yang harus kita pelajari juga. Dan itu sampai sekarang harus tetap belajar itu. Iya. Tapi Sinta enjoy kan jadi guru? Enjoy. Kalau saya prinsipnya gini, pertama saya jalanin, terus saya nikmatin dan saya syukuri. Ya pokoknya saya tuh orangnya kan let it flow aja, ngikutin. Yang penting saya menikmati, menjalani. Disyukuri, semua enak kok. Kalau saya nggak enjoy, mungkin saya udah keluar kali ya. udah ganti pekerjaan. Udah nggak jadi guru, iya. Tapi kalau ada masa-masa di mana kita stres, pusing dan saya jenuh ya itu wajar ya. Tapi kembali lagi kita harus, jangan jenuh lagi lama-lama, mulai lagi semangat lagi. Gimana kita lingkungan juga mendukung sih sebenarnya. Ya. Kalau lingkungan kita itu enak, asik, semua itu bakalan asik semuanya. Kadang-kadang kan kita stres dengan lingkungan malahan ya. Lingkungan sekolah yang teman-teman yang kadang kok kayak gini ya, tapi kalau kita mikirin yang jelek-jelek terus ya kita akan drop terus. Tapi kalau misalnya kita ada teman-teman yang bagus, yang semangat, yang positif, kita pasti akan semangat lagi. Itu aja. Wah, seru ya perbincangan mengenai pekerjaan sebagai seorang guru bahasa Inggris ini ya. Saya baru tahu loh ternyata nggak cuma sekedar harus tahu materi, tapi juga ada hal-hal lain yang kompleks sekali ya. Mungkin ini bisa membuka pikiran saya dan juga teman-teman yang menonton agar tahu bahwa tidak mudah untuk menjadi seorang guru gitu kan. Dan kita bisa lebih menghargai profesi ini. Atau teman-teman ada yang mau jadi guru juga? Gitu kan ya. Karena kita butuh orang-orang untuk jadi guru biar anak-anak Indonesia semakin cerdas ya nggak sih? Yes. Gitu. Terus apalagi? Coba. Ntar kan udah ini kan pekerjaan ya. Sekarang yang ini loh. Maksudnya biar balance gitu kan. Jadi nggak kerja doang gitu, Sin. Kalau selain kerja itu biasanya ngapain sih? Sukanya ngapain? Hobinya? Kalau kerja. Selain kerja. Habis kerja gitu, hobi. Iya. Atau ada waktu. Sebelum pandemik itu kan kita sebelum pandemi itu kan kalau kerja sampai jam 4, sampai rumah udah jam 5, udah capek, udah segala macam. Akhirnya nggak ada waktu buat ngapa-ngapain lagi. Paling malam paling beberapa kali malam aja sih. Kalau habis malam itu ada rutinitas di gereja lah. Kalau sekarang sejak WFH ini, waktu banyak di rumah itu ada bisa buat sepedaan. Jadi mulai bulan apa ya saya
sejak Agustus itu diajakin sama teman-teman alumni SMA itu untuk ikut challenge. Awalnya saya cuma lari aja jalan gitu, tapi lama-lama lihat orang goes kok enak ya. Akhirnya saya carilah sepeda dan saya mulai goes sampai sekarang. Roda Dan ternyata dua, menyenangkan. hobi lain. Roda 2 nih ya, Gimana? bukan roda 1 ya. Sepedanya. Apanya? Roda 2. Roda 2. Ya, gitu. Tahu jago roda 1 kayak akrobat kan. Nah, terus Nggak tahu saya. sepedanya udah kemana aja ini? Sepedaannya? Sepedaan. Saya ke sekolah ke Lamaru, saya coba ke sepedaan sudah 5 kali ya. Wow. 4 atau 5 kali saya ke sekolah itu untuk sepedaan karena kan selama WFH ada ini ya, ada piket tiap Jumat. Jadi saya sekali coba Jumat itu saya gowes pagi. Cuman ya itu pulangnya agak siang panas banget itu, tapi ya nggak apa, sampai dibilang kurang kerjaan nggak apa-apa. Terus minggu lalu nyoba ke Waduk Pulau 15 diajak juga sama temen. Coba gitu aja. Selebihnya cuma sekota-kota aja sih. Paling mentok Melawai balik lagi, Sepinggan balik lagi, kayak gitu aja sih. Waduk Kilo 15 jalannya kan menanjak terus ya? Iya, naik turun. Luar biasa. Udah pernah ya ke sana ya, Mbak? Udah pernah? Belum. Tapi Balikpapan memang tidak ada jalanan rata, menanjak semua dan menurun. Balikpapan itu berbukit-bukit. Jadi kalau mau sepedaan butuh niat yang kuat. Iya, benar-benar. Saya lagi mau meracuni Kak Indra untuk ikut bersepeda di tanjakan gitu. Aku pernah itu Yuyu, jadi sore-sore aku tuh lagi ngapain ya, lagi kerja ya, WFH ya, tiba-tiba ada yang teriak-teriak nyebut-nyebut namaku di depan rumah. Ini siapa gitu. Kalau Gojek kayak ojek online kayaknya bukan, kok insist banget gitu manggil namaku. Terus aku keluar ternyata ada Ibu Sinta ini dengan atribut sepedanya gitu. Oh, itu padahal dari sekolah itu loh. Enggak, apa itu dari rumah. Rumah 16 kilo waktu itu ya Sin, katamu. 16 kilo dari rumah baru. Baliknya berarti sampai rumah 20-an berapa ya waktu itu ya, lupa aku ya. Oke. 20-an. Iya. Berarti sukanya sepeda ya selain positif dari WFH itu ternyata. Kalau bagi saya segi positif dari WFH. Saya menemukan hobi yang selama sumur saya 40-an ini saya nggak pernah punya hobi olahraga, nggak ada. Baru kali ini saya menemukan hobi olahraga. Semoga aja. Hah? Berarti Ibu salah juga dong. Ibu Sinta. Aduh, harusnya nggak boleh nyebutin umur ya ampun. Ya, kita sudah mau menghabiskan waktu nih, masih 10 menit lagi ya. Iya, betul sekali. Nah, tapi kan, jadi sebenarnya kalau menurut Sinta nih, penting dong ya punya hobi selain kegiatan rutin, ya dong? Enggak? Satu ini penting ternyata ya. Penting ternyata. Penting bener. Supaya apa ya? Supaya kita nggak jenuh dengan pekerjaan kita. Ada yang lainnya gitu loh. Gitu ya? Ya tetap waras. Iya. Bener. Nah, daripada pusing mikirin daring ya, maksudnya tugas online anak-anak yang kadang-kadang ini akhirnya ada gawes. Iya, betul. Terus kalau ini ya, kan kita udah ngomongin hobi, nah itu balik lagi ke pekerjaan sebagai guru ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang ingin menjadi guru, gitu ya. Menurut Sinta yang perlu dipersiapkan itu selain pendidikan apa aja sih? Yang penting ada passionnya, ada keinginannya. Niat, keinginan itu penting. Soalnya kalau nggak ada itu, semua pekerjaan pasti nggak bisa berjalan ya. Kalau saya dulu kan awalnya karena ikut-ikutan, karena masih ada ini, belum dari hati gitu. Jadi mungkin terlambat lah, istilahnya terlambat, saya passionnya itu terlambat. Jadi butuh prosesnya itu untuk bisa menikmati itu agak lama. Tapi kalau misalnya dari hati, udah passion, sudah ada, memang udah cita-cita sudah ini, itu pasti lebih enjoy lagi, lebih cepat menikmatinya lagi sebagai profesi ya. Tapi sebenarnya sih tidak ada kata terlambat untuk bisa itu tidak terlambat. Yang penting mau, niat, usaha, dan juga lingkungan mendukung. Kalaupun lingkungan tidak mendukung, kembali lagi kepada niat kita, keinginan kita. Itu pasti akan lebih menguatkan lagi. Selain juga tadi ya,
lingkungan itu ya juga dukungan orang tua, biaya dan segala macam ya tentunya ya. Iya, Gitu. Kadang kan ada ya yang misalnya sekarang soalnya kalau dilihat-lihat biaya pendidikan kan lumayan ya. iya, Gitu. betul. Iya. Itu juga harus dipersiapkan. Jadi jangan sampai kalaupun memang biaya tidak ada, kalau misalnya kita bisa secara akademik bagus, beasiswa pasti ada bisa. Iya. Itu juga penting. Bisa belajar Ya, sampai jasmani dan rohani lah. Setuju. Semuanya harus siap lah gitu. Dan juga siap menghadapi orang-orang yang beraneka ragam. Oh, Gitu. iya betul ya. Iya, kalau nggak siap menghadapi orang aneka ragam, kita bakalan syok dan stres si A, si B, si lah gitu lah. Iya, iya. Bisa memanage diri. Kalau nggak, ntar stres duluan. Setuju. Banyak ya tipsnya ya Sinta ini. Iya, suka nih saya nih narasumber kayak gini saya suka. Sebenarnya itu tips buat saya sendiri kan. Oh iya benar-benar sih. Sebenarnya Oke, ya, sekarang- semua ini saya ini membuat diri saya sendiri juga. Ini pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir. Sekarang kita pengen minta Sinta untuk kalau nih yang pada nonton ini pengen jadi guru, pesannya apa? Misalnya teman-teman yang sekarang masih SMA atau masih bingung besok ke depannya mau jadi apa. Nah, supaya mereka mau jadi guru, Sinta silakan ngasih pesan ke teman-teman. Silakan Sin. Ya, saya sih berpesan ya buat adik-adik yang saat ini bingung ya, untuk menjadi guru tuh jangan ragu-ragu. Niatkan terus, kelola terus rasanya jadi guru, persiapkan diri, belajar. Yang penting niat, kemauan, jangan mudah putus asa, dan bergaullah dengan orang-orang yang positif supaya kita juga lebih positif. Gitu. Insightful sekali ini. Cukup seperti itu. Iya, Ya. iya. Keren-keren. Ya. Niat ya teman-teman, niat dan usaha juga. Karena seru gitu. Kenapa? Karena betul. Karena profesi guru itu seru. Ketemu orang-orang baru setiap hari, gitu kan. Kalau beruntung bisa kayak Sinta, kerjanya di pinggir pantai tiap hari. Ya. Gitu. Jadi jangan ragu buat memilih guru sebagai salah satu profesi dari teman-teman. Iya. Gitu ya. Iya, betul. Sebenarnya menyenangkan kok, jadi guru itu menyenangkan sekali. Pahalanya banyak. Berbagi ilmu Ya. itu pahalanya nggak berhenti katanya gitu. Dan kita awet muda loh, karena yang Oh ketemu iya, anak itu muda pasti. terus. Bentar, Kalau ya. itu pasti. Kalau itu pasti. Iya. betul. Iya, awet muda. Oke, kayaknya itu aja ya yang kita mau Iya, tanyain betul, atau betul. Ha-ha. cukup ya? Itu aja sih. Terima kasih loh Sinta sudah memberikan sebagian waktunya untuk mau ngobrol-ngobrol dan berbagi cerita dengan kami dan juga dengan teman-teman yang nonton nantinya. Terima kasih juga ya, udah dikasih kepercayaan ya. Saya sebenarnya cukup terharu ya. Kenapa saya yang dipilih gitu ya? Aduh, cukup bangga dan terharu, benar saya terharu banget ya ampun. Diajak ngobrol-ngobrol seperti ini. Baik. Apalagi nih pas banget momennya kan Hari Guru kan ya ampun. Iya, selamat Hari Guru ya. Sebelum kita tutup, aku mau tebak-tebakan cepet-cepetan aja ya. Berapa? 4 pertanyaan kali ya. 2 dari Indra, 2 dari saya gitu ya. Jawabnya cepet ya. Ya, dengan sisa waktu kita yang apa itu? menitan lagi ya. Harus cepat ya. Memilih kata ya. Memilih kata ya. Cinta, misalnya gini. Ngajar online atau offline? Offline. Oke. Ayo Indra. Sepeda offline. atau lari? Tuh. Sepeda. Aduh, aku panik. Aku mau tanya apa lagi ya? Aku tidak tahu. Paha ayam atau dada ayam? Oh iya, betul. Apa? Paha ayam atau dada ayam? Paha. Nggak iya, suka dada. Online shopping atau pergi ke mall? Pergi ke mall. Oke. Ya, kita tahu ya, jadi kemana lah gaji Sinta selama ini habis ya untuk belanja di mall. Ke mall bukan berarti belanja loh, ke mall aja jalan-jalan. Kalau online shopping pasti ada yang dibeli deh. Nggak mungkin lihat-lihat doang. Masukin keranjang doang, habis itu lupakan. Aku nggak punya aplikasi online shopping ternyata. Oh, nanti saya ajarin, tenang aja. Oke. Yes.
Oke, teman-teman, berbagi cerita hari ini kita sudah sampai sini. Kita sudah mendengarkan Sinta berbagi cerita tentang pekerjaannya sebagai seorang guru bahasa Inggris yang ternyata sangat menarik ya. Gitu ya kan, Dra ya? Betul. Jangan ragu kalau memang pengen jadi guru, karena jadi guru itu rewarding. Seperti tadi udah diceritain, ketemu orang-orang baru, belajar hal baru, nggak cuma ilmunya tapi juga cara menghadapi orang-orangnya. Dan guru itu pasti diperlukan dan pasti bermanfaat buat banyak orang. Jangan ragu-ragu. Iya. Oke, yuk. Yes, itu saja berbagi cerita kali ini bersama Sinta, seorang guru bahasa Inggris, teman kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih, Sinta. Terima kasih, Sinta. Bye, thank you ya, sama-sama. Ya, thank you, bye. Oke.